syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang bersama, sehingga pada ulo yang berbahagianya kita kembali berkumpul pada tempat yang mulianya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sembahyang Jumat. Berikutnya salawat dan salim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada para sahabat beliau sekalian dan keluarga sekalian. Ta'zim dan takrim yang mulia imam masjid yang kita cintainya. Ta'zim dan takrim guru-guru kamu yang hadir ke dalam majelisnya. Ta'zim dan takrim paling istimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Para hadirin, abang-abang, ayah dan adik-adik tuan pemandung, sebagaimana biasa Yubal Khatib membacakan rukun dua khutbah, maka terpergunakan kesempatan siat untuk sampaikan sepatah dua kata dengan harapan yang kemudian disampaikan menjadi manfaat, terutama sekali bagi khatib yang menyampaikan, kemudian juga harapannya menjadi manfaat bagi hadirin tubuh sekalian. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama tanya telah paham dan tanya telah bersepakat bahwa perjalanan kehidupan manusianya, perjalanan hidup yang tengah kita jalaninya adalah sebuah perjalanan yang hakikatnya dipersiapkan oleh Allah untuk kita tempuh menjadi langkah awal bagi kita bersama untuk tatamang di dalam sebuah kehidupan yang baru setelah kehidupan yang sedang kita jalaninya, dan kehidupan itu menjadi kehidupan yang masyhurah, menjadi kehidupan yang siapapun masuk ke sana dia akan bersyukur pernah terlahirkan ke nawadil berumurnya. Inti dan hakikat dari tujuan kehidupan manusia adalah menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan segala kebutuhan, menyelesaikan kehidupan untuk memasuki kematian sebagai pintu gerbang, memasuki kehidupan yang baru, kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang menyenangkan dengan mendapatkan surga dari Allah dan terhindar dari neraka. Akan tetapi untuk menjadikan kehidupan dunianya, kehidupan yang tengah kita jalaninya sebagai perjalanan ke surga, agar hidupnya menjadi sabilul jannah wa minhajul jannah, menjadi sebuah perjalanan yang akan berakhir ke surga, tentu tanya harus memiliki kesiapan-kesiapan
harus memiliki mental yang kuat, harus memiliki cara pandang yang benar terhadap kehidupan, dan harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai problematika dan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Tanpa kemampuan batin, tanpa keteguhan jiwa, perjalanan kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai persoalan dan dinamika akan membuat kita berubah, akan menggeserkan kita dari rel kehidupan yang akan berakhir ke surga, berpindah menjadi sebuah perjalanan yang menyeramkan, dan perjalanannya akan membuat dan membawa kita pada suatu tempat yang siapapun sampai ke sana pasti akan menyesal pernah terlahirkan ke nunggu adik dunianya. Maka dalam tauhidnya, sebagai seorang manusia yang tentu menjalani kehidupan yang tidak pernah seimbang, menjalani kehidupan yang hanya pernah stagnan, dalam hidup yang kita jalaninya, nah dinamika-dinamika, nah persoalan-persoalan, nah tantangan-tantangan, yang tantangan-tantangannya harus kita lewati dengan tepat dan harus kita lewati dengan benar untuk menjamin bahwa hidup dan nyonya tetap berada di jalur yang benar. Salah satu dari tantangan yang biasa kita hadapi di dalam kehidupan adalah tantangan bagaimana tanya menyikapi dan bagaimana tanya memandang bahwa di dalam hidup tanya seringkali terjadi kondisi-kondisi yang berbeda, terjadi persoalan-persoalan yang kadang-kadang hanya kita inginkan, tanya terjebak di dalam sebuah kondisi yang kadang-kadang hanya pernah kita bayangkan. Memang di dalam hidup ada kalanya tanya berada di atas, tetapi ada kala tanya berada di bawah. Ada kalanya tanya berada di puncak kebahagiaan, tetapi kadang-kadang tanya harus pasrah berada pada titik nadir yang hanya pernah kita bayangkan. Di dalam kehidupan manusia, hanya pernah manusia yang dilahirkan di dalam keadaan bahagia, yang dilahirkan di dalam keadaan yang sempurna, lalu kesempurnaan itu bertahan sampai dia mati. Tidak pernah. Allah tidak menciptakan manusia berada di dalam kondisi yang sama. Kadang-kadang di awal kehidupan tanya udip serba kecukupan. Di awal kehidupan tanya berada di dalam sebuah suasana yang menyenangkan, tetapi kadang-kadang di dalam perjalanan suasananya membalik, berubah. Kadang-kadang di awal kehidupan tanya senang, tapi duduk payah dan susah. Nah, yang kadang-kadang pun dilahirkan di dalam kondisi susah, tetapi kadang-kadang duduk Allah balik kehidupan menjadi kehidupan yang membahagiakan. Senang dan susah, sukses dan gagal, berada di atas dan di bawah, itu adalah bahagian dari dinamika kehidupan biasa yang dinamikanya pasti terjadi pada setiap manusia. Kadang-kadang di awal hanya menjadi seorang pengusaha yang sukses, alhamdulillah yang tak puput juga rezeki, tetapi kondisi yang membahagiakan itu tidak mustahil akan berganti dengan sebuah kondisi yang anda tak bayangkan. Tengah mangat-mangat tanya tak minta rezeki, Allah takdirkan tanya bangkrut. Di sana tanya sudah terbiasa menikmati fasilitas-fasilitas hidup yang sip, yang mencukupi. Allah takdirkan kehidupan tanya dengan kondisi yang berbeda. Bisnis yang katanya bangun bangkrut, zero demi zero. Kawan-kawan terdekat tanya mulai meninggalkan tanya, atau malah kadang-kadang keluarga tanya sendiri, kadang-kadang kurumuh tanya sendiri, kadang-kadang anu tanya sendiri mulai meninggalkan tanya satu demi satu, selangkah demi selangkah. Kondisi berubah menjadi terpuruk.
saat uronyo kita jalani kehidupan dengan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Tetapi jangan lupa bahwa kesehatan itu tidak mustahil pada suatu saat akan berganti dengan penyakit-penyakit yang anda pernah tak bayangkan. Uronyo tanya sehat, kadang mungkin Allah berikan tanya penyakit yang kadang-kadang anda pernah tak bayangkan, dan penyakit yang kadang-kadang uronyo menyertai ingat macam tanya tumakul. Tetapi kondisinya boleh jadi pada suatu saat akan menjadi kenyataan di dalam kehidupannya. Kadang-kadang uronyo tanya udip dimuliakan, kadang-kadang uronyo udip tanya tak udip di dalam penghormatan dari lingkungan, penghormatan dari pergaulan, penghormatan dari urang kampung, penghormatan di mana saja tempat tanya berada. Tetapi kondisi itu belum tentu bertahan sampai akhir hayatnya. Kadang-kadang Allah akan merubah kondisi udip tanya dengan kondisi yang tidak pernah tanya bayangkan. Tanya terhinakan dalam pandangan manusia, tanya dipandang rendah oleh manusia yang kadang-kadang tanya anda pernah tak bayangkan. Itu adalah bahagian dari dinamika kehidupan biasa. Kaya, miskin, miskin berubah menjadi kaya, senang berubah menjadi susah, atau susah berubah menjadi senang, sehat berubah menjadi sakit, atau sakit berubah menjadi sehat, dimuliakan berubah menjadi dihinakan, dipuja berubah menjadi dicaci. Itu adalah bahagian dari dinamika yang hanya kemampuan faktanya manusia untuk bergeser dan berlari dari dinamika-dinamika itu. Meski Allah tengok tanya kaya, Allah tengok pegat tanya gatin, di mana manusia yang mampu menahan, di mana manusia yang mampu berlari dari takdir Allah, tidak ada. Tengok tanya sehat, tiba-tiba demi penyakit Allah, di mana ada manusia yang mampu berlari dari penyakit yang Allah takdirkan, tidak ada. Artinya perubahan kondisi di dalam hidup, problematika dan dinamika kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan tanya manusia ini adalah suatu proses kehidupan normal yang pasti akan terjadi di dalam hidup ini. Hampir bisa dipastikan kondisi-kondisi itu akan tanya jalani dengan berbeda pada setiap saat. Uronyo boleh jadi dia senang, singa boleh jadi susah, lusa boleh jadi senang kembali, lusa raya boleh jadi susah kembali. Uronyo tanya tak jalani hidup dengan sehat, boleh jadi singa sakit, boleh jadi lusa pulih kembali, lusa sakit kembali, dan seterusnya. Itu adalah dinamika dan proses kehidupan biasa di dalam kehidupan umat manusia. Maka hadirin tuku-tuku sekalian, di dalam menghadapi dinamika kehidupan sebagaimana yang Habib sampaikan tadi, perlu kekuatan batin, perlu keteguhan jiwa, perlu kekuatan mental untuk menghadapi dan untuk memandang bahwa problematika dan dinamika kehidupan itu adalah suatu proses yang sama sekali tidak mengganggu akhirat kita. Allah tidak menciptakan surga dan neraka dengan kriteria miskin dan kaya. Allah tidak menciptakan surga dengan untuk mereka yang sakit atau sehat. Allah tidak menciptakan neraka untuk orang yang senang atau susah. Dinamika kehidupan yang kita hadapinya tidak menentukan perjalanan akhirat tadi, tetapi yang menentukan adalah bagaimana tanya menyikapi setiap persoalan yang tanya yang tengah tanya hadapi. Tanya luah rezeki Nabi Allah. Keluasan rezeki itu tidak menjamin apapun untuk akhirat tadi. Kemudahan rezeki tidak menjamin surga. Kemudahan rezeki juga tidak menjamin neraka. Kesehatan Nabi Allah, sehat itu tidak menjamin surga, juga tidak menjamin neraka. Galau tente urang sehat tamang surga, galau tente urang sehat tamang neraka, sebagaimana urang sakit galau tente tamang surga, galau tente tamang neraka. Urang udip senang, galau tente tamang surga, juga galau tente tamang neraka, sebagaimana urang susah galau tente tamang surga, juga galau pasti tamang neraka. Namun yang memastikan orang baik atau
tidak, adalah cara dia menyikapi dan menghadapi itu semua. Pakiban cara tanya saat Allah memberikan keluasan rezeki kita. Pakiban cara tanya menghadapi persoalan saat Allah memuji tanya dengan kefakiran. Tengah ged rezeki pakiban tanya tak sikapi rezeki yang lebih Allah. Pakiban cara tanya tak sikapi kondisinya. Ketika Allah mengubah menjadi bangkrut, menjadi papa, menjadi fakir, pakiban cara tanya menghadapi tanya. Cara tanya memandang dan menghadapi itulah yang menentukan tanya baik atau tidak. Maka hadirin tubuh-tubuh sekalian, untuk menyelesaikan kehidupannya dengan baik, agar kematian menjadi awal dari kebahagiaan, supaya kuburan menjadi pintu masuk dalam kehidupan baru yang menyenangkan, maka tanya harus kita pastikan bahwa seluruh kehidupannya, bagaimanapun kondisi yang kita hadapi di dalam kehidupan, itu semua harus menjadi modal bagi tanya untuk membeli surga Allah dan menjauhkan diri dari neraka Allah. Dengan senang, kebahagiaan itu harus menjadi modal membeli surga. Nabi susahlah Allah, kesusahan itu juga harus menjadi modal bagi surga, untuk membeli surga. Nabi sakit harus menjadi modal untuk membeli surga. Nabi sehat itu harus menjadi modal untuk membeli surga. Untuk memastikan itu perlu keteguhan batin dan perlu ketegaran jiwa untuk menghadapi itu semua. Ketegaran itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah sabar. Sabar, putra ya sabar. Makna sabar. Sabar itu adalah keteguhan batin, kekuatan jiwa untuk menghadapi segala kondisi dengan tetap mampu bertahan bahwa di dalam hidupnya Tanyuhana akan pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik dengan senang maupun dengan susah, baik dengan bahagia maupun dengan duka, baik dengan sukses maupun dengan gagal, baik sedang berada di atas maupun sedang berada di bawah. Tanyo hidupnya tetap tagulirkan sebagai sebuah perjalanan untuk mencapai ridha Allah guna mendapatkan surga sehingga kepada pura akhirat. Maka perlu ketegaran jiwa. Sehingga para hadirin tubuh-tubuh sekalian, saat Tanyo berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tidak usah bersedih. Saat Tanyo berada di dalam kondisi yang kadang-kadang Tanyo uronyo mandang, kadang-kadang katanya han sanggup untuk tabayangkan, tidak usah gelisah. Kaya miskin itu biasa, dipuja, dicaci itu biasa, sehat, sakit itu biasa. Tidak perlu membuat Tanyo gelisah saat Tanyo dulunya dipuji, sekarang dicaci. Tidak usah bersedih, dulunya Tanyo diagung-agungkan, sekarang kita dihina-hinakan. Tidak usah bersedih. Jamun udip bahagia, uronyo anak sapuna, tidak usah bersedih, paken, karena itu semua adalah bahagian dari ujian Allah. Ketika Allah selesai menguji Tanyo dengan sebuah kondisi, kadang-kadang Tanyo mampu lewati. Orang kadang-kadang mengujilah Allah di awal kehidupan dengan udip morat marit, persempit rezeki lah Allah. Kita rezeki kadang-kadang mana. Gemita rezeki ciurona ciuro paju atihana gemita na grupo paju. Ujilah Allah. Di dalam kondisi kehidupannya kadang-kadang manusia mampu melewati. Tetap sembahyang ciuro semalam di membawa dia tak pernah tinggal. Yang tetap dekat dengan Allah, tetap mengingat Allah, tetap bersyukur kepada Allah, mampu melewati. Untuk memberi derajat dan tingkat Allah. Kadang-kadang dibalik kehidupan untuk memberikan ujian yang kedua. Oh, nyo sipulannya menyorat kasih ikut. Coba, aci balik. Pegat udip bahagia, pegat yang kaya. Duduk, ubah kehidupan tanya oleh Allah. Tanya duduk bantu temu keluarga. Duduk tanya nak keluarga yang cukup mencintai, tanya mudah rezeki, tanya
sukses bisnis, sukses dagang dan sukses usaha dan mudah hanya minta rezeki, kemudian yang tumbuh menjadi seorang pribadi yang kemudian dibangga-banggakan di masyarakat, dibangga-banggakan di kampung, sehingga tanya berada di atas. Saat tanya berada di atas itu adalah ujian. Saat tanya berada di bawah, tanya telah melewati ujian itu dengan baik. Saat tanya di atas, Allah ingin melihat kita bagaimana, ingin nekalan tanya Allah akibat cara tanya menghadapi dan menanlah sebaliknya. Namun apapun kondisi, jangan pernah bersedih, jangan pernah takut, dan jangan pernah gelisah. Bahkan sesusah apapun hidup, sebesar apapun problematika kehidupan yang tanya hadapi, Allah telah menyiapkan solusi dan menyiapkan jalan keluarnya. Sebagai penutup, Tuan nukilkan suatu cerita sebagai inspirasi bagi tanya bahwa di setiap persoalan pasti Allah telah menyiapkan jalan keluarnya. Yang penting bertawakallah kepada Allah, bersabarlah menghadapi cobaan Allah, serahkan semua persoalan pada Allah. Nabi Musa alaihissalam saat menjemput kaumnya di Mesir, niat kaum Mesir ingin menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, nebesapat Bani Israel di Nabi Musa untuk nenek tua ugampung dari Mesir, negara tua Bani Israel di Nabi Musa ke Palestina. Lalu nebesapat Bani Israel dalam jumlah ribuan. Fir'aun mendeteksi bahawa Nabi Musa ingin membawa pulang Bani Israel dan ingin mengembalikan Bani Israel bertauhid, menyembah kepada Allah. Perintah Fir'aun kepada pasukan-pasukannya, kumpulkan pasukan, kejar dan bunuh Musa beserta para pengikutnya. Duduk tubing pasukan Fir'aun dalam jumlah pasukan yang cukup besar, dan pasukan itu dikomandoi sendiri oleh Fir'aun sendiri. Tubing hijrah Nabi Musa. Nabi Musa diselamatkan kaum, nekuplung kaum dari kejaran Fir'aun, sehingga akhirnya semakin jauh nekuplung, akhirnya tetap karena pasukan Fir'aun yang tetap dikejar Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel berada di dalam kondisi yang paling sulit. Neblung Nabi Musa sampai merempet Laut Merah, sehingga kondisi pada saatnya diga Nabi Musa dan Bani Israel laut ilikut Fir'aun bersama pasukannya bertahan di bingkai Laut Merah akan berhadapan dengan Fir'aun dan pasukannya, tetap melanjutkan itu laut akibat kondisi tajak ke lanjut, tak terdekat lanjut, maju kena, mundur kena. Apa sikap Nabi Musa pada saat itu? Di dalam kondisi sulit, Nabi Musa tetap bermunajah kepada Allah, mengawali munajahnya, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nedem binih Laut Merah, nebeujaro Nabi Musa memunajah dengan Allah dalam kondisi sulit. Awali munajah Nabi Musa dengan memuji Allah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, apapun kondisi yang sedang kau hadapi, bagimu semua puji, bagi Roh milik Roh pemilik segala puji. Wa minkal farju, dari Roh ya Allah kelapangan dan jalan keluar dari persoalan yang tengah kau hadapi. Wa ilaikal mustaka, hanya pada Engkau ya Allah aku mengadukan nasibku, aku berkeluh kesah. Wa bikal musta'an, dengan Engkau wahai Allah aku meminta pertolongan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan yang lebih dahsyat, tiada kemampuan yang lebih hebat, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah. Perintah dari Allah, Musa ambil tongkat, pukul itu laut, dicok tongkat dengan Musa di lempeh laut.
Allah berikan solusi yang tidak pernah terbayangkan. Allah belah Laut Merah sehingga perintah Allah lewati itu laut, melewati lautnya Nabi Musa beserta Bani Israel. Pasukan Fir'aun ikan dari Nabi Musa melewati laut, diikuti dari belakang lewat Nabi Musa dan pasukan melewati Laut Merah. Allah tutup kembali itu lautan sehingga menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Maka hadirin tunggu sekalian, pesan daripada Tuhan, tetaplah bertawakal kepada Allah, tetaplah berpegang teguh kepada Allah apapun kondisi yang sedang kita hadapi, dan tetaplah bertakwa. Falyattaqillah sumastaqim, tetaplah bertakwa kepada Allah dan istiqamahlah di dalam kehidupan itu. Demikian yang dapat Tuhan sampaikan. Jika Tuhan baca khutbah untuk dengan simak ada silap untuk supaya ibadah yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.